Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di kelas pengantar ilmu ekonomi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai fungsi tabungan dan juga konsumsi. Nah, ini masih ada kaitannya dengan pendapatan nasional. Seperti itu, oke? Langsung saja. Di sini ada formula atau rumus di mana Y sama dengan C plus S atau pendapatan nasional itu berasal dari konsumsi ditambah dengan tabungan. Nah, dalam perekonomian tertutup yang sederhana, pengeluaran masyarakat seluruhnya pada tiap tahunnya itu pasti terdiri dari pengeluaran untuk konsumsi, ya, dan juga untuk investasi. Investasi di sini yaitu adalah saving, seperti itu, atau tabungan, ya. Lalu pengeluaran total masyarakat yang dimaksud itu sekaligus merupakan pendapatan dari masyarakat itu juga. Nah, Y ya pendapatan itu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pendapatan nasional dalam perekonomian tertutup yang sederhana itu terdiri dari pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan pengeluaran untuk investasi atau tabungan. Dengan cara yang lebih singkat, pernyataan ini itu dapat ditulis dengan formula seperti ini. Y sama dengan C plus S. Pendapatan sama dengan konsumsi ditambah dengan tabungan, ya, di mana Y merupakan pendapatan nasional, C merupakan consumption atau konsumsi, dan S adalah saving atau tabungan, seperti itu. Langsung saja, selanjutnya ada fungsi konsumsi. Nah, sebenarnya itu banyak sekali faktor-faktor yang turut menentukan besarnya konsumsi. Namun, dalam model yang kita pakai, kita menggunakan asumsi bahwa besar kecilnya konsumsi ini tergantung kepada besar kecilnya pendapatan nasional. Jadi kalau Y-nya pendapatannya tinggi, otomatis konsumsinya juga tinggi, konsumsinya tinggi. Nah, kalau pendapatannya dia turun atau rendah, maka konsumsinya juga dia akan rendah, seperti itu. Hubungan antara besarnya konsumsi dengan besarnya pendapatan nasional itu dapat kita lihat dari bentuk fungsi konsumsinya itu sendiri. Dalam bentuk yang umum, fungsi konsumsi yang berbentuk garis lurus itu mempunyai persamaan seperti ini. Consumption sama dengan A plus B dikali Y, di mana A dia menunjukkan besarnya konsumsi pada pendapatan nasional sebesar 0. Sedangkan B di sini merupakan besarnya marginal propensity to consume atau biasanya disingkat sebagai MPC. Nah, MPC ini apa sih? Jadi marginal propensity to consume atau MPC itu merupakan angka perbandingan antara besarnya perubahan konsumsi dengan besarnya perubahan dari pendapatan nasional, yang mana dia mengakibatkan adanya perubahan konsumsi yang dimaksud. Jadi MPC itu, seperti dituliskan di rumus di sini, itu merupakan perbandingan ya antara perubahan delta C, perubahan dari konsumsi, terhadap delta Y atau perubahan dari pendapatan nasional, seperti itu, di mana MPC tadi itu merupakan marginal propensity to consume, sedangkan delta C merupakan besarnya perubahan konsumsi dan delta Y merupakan besarnya perubahan pendapatan. Seperti itu. Namun, terkadang kita itu dihadapkan kepada persoalan mengenai bagaimana caranya kita dapat menemukan persamaan garis dari suatu fungsi konsumsi apabila kita mengetahui besarnya konsumsi pada dua tingkat pendapatan nasional yang berbeda. Soalnya kan yang namanya pendapatan nasional itu tidak mungkin hanya satu angka saja. Biasanya ada perbandingan, entah pendapatan nasional tahun kemarin dengan tahun sekarang seperti itu. Nah, untuk itu ada formula lagi seperti ini. Jadi apabila terdapat dua tingkat pendapatan yang berbeda, rumusnya adalah seperti ini. APC sama dengan CN per YN. Jadi
APC di sini merupakan average propensity to consume, ya, dengan formulanya besarnya konsumsi pada tahun ke N itu dibagi dengan besarnya pendapatan pada tahun ke N, seperti itu. Agar lebih gampang, kita langsung masuk ke contohnya saja. Nah, ini contoh menghitung fungsi konsumsi apabila dia ada dua tingkat pendapatan seperti itu. Nah, di sini ada contoh seperti ini. Diketahui yang pertama, pada tingkat pendapatan nasional per tahunnya sebesar 100 miliar, maka besar konsumsinya sebesar 90 miliar per tahun. Itu case yang pertama. Case yang kedua, pada tingkat pendapatan nasional sebesar 120 miliar per tahun, besarnya konsumsi per tahunnya adalah 110 miliar. Nah, carilah fungsi konsumsinya. Yang pertama, yang kedua adalah break even point tercapai pada tingkat pendapatan nasional sebesar berapa. Jadi untuk case yang pertama, dia Y-nya itu ada 100 miliar, konsumsinya itu 95 miliar. Sedangkan pada case yang kedua, Y-nya ada 120 miliar dengan tingkat konsumsinya 110 miliar. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama adalah fungsi konsumsi. Nah, dimasukkan dengan rumus yang tadi, APC sama dengan CN per YN, ya. Jadi untuk yang pertama di sini adalah APC 100. Jadinya APC 100 sama dengan konsumsinya adalah 95 dibagi dengan pendapatannya adalah 100. Berarti 95 dibagi 100 ketemu ini 0,95. Ini untuk APC-nya. Begitu juga yang tingkatan kedua, PC yang 120 pendapatannya tinggal dimasukkan ketemu 0,92. Oke, setelah kita mencari APC, kita mencari MPC. Ya, rumusnya MPC tadi seperti ini ya, delta C dibagi dengan delta Y, yaitu perubahan dari konsumsi dibagi dengan perubahan dari pendapatan nasional. Di sini kita lihat perubahan konsumsinya, dia yang konsumsi 110 miliar dikurangi dengan konsumsi 95 miliar dibagi dengan pendapatan 120 miliar dikurangi dengan pendapatan 100 miliar. Tinggal dimasukkan angkanya, 110 dikurangi 95 dibagi 120 dikurangi 100 sama dengan 15 per 20 ketemu 0,75. Ini adalah MPC. Seperti itu. Nah, dengan menggunakan fungsi konsumsi, maka konsumsinya kan rumusnya seperti ini, APCN dikurangi MPC dikali YN plus MPC dikali Y. Nah, kita anggap saja kita memakai yang pertama, yang APC 100 ya. Jadi otomatis APCN-nya adalah 0,95 ditulis. 0,95 dikurangi MPC-nya 0,75 dikali YN. Karena kita memakai yang 100, yang ini ya, jadi YN-nya adalah 100. Kalau kita memakai yang ini, berarti YN-nya adalah 120. Seperti itu ya. Jadi YN-nya adalah 100. Plus MPC 0,75 dikali dengan Y. Seperti itu. Oke, tinggal dimasukkan. Jadi 0,95 dikurangi 0,75 dikali 100 ketemu 20 plus ini 0,75 Y. Jadi ketemu di sini fungsi konsumsi sama dengan 20 plus 0,75 Y. Seperti itu. Paham ya untuk di sini? Nah, selanjutnya itu untuk yang pertama. Pertanyaan kedua, break even point tercapai pada tingkat pendapatan nasional seberapa besar? Nah, yang kedua, tingkat pendapatan break even atau break even level of income, yaitu tingkat pendapatan di mana besarnya pendapatan itu sama dengan besarnya pengeluaran untuk konsumsi. Jadi, break even itu Y sama dengan C. Ya. Nah, untuk mencarinya berarti Y kurangi C sama dengan 0.
Kita sudah mengetahui C-nya, ya kan? Yang tadi, jadi tinggal dimasukkan seperti ini. Y min fungsi konsumsi 20 plus 0,75Y sama dengan 0. Tinggal dikalikan saja, min 20, terus min kali plus min 0,75Y sama dengan 0. Ketemulah 0,25Y sama dengan 20. Kenapa pindah ruas ya? Jadi Y-nya sama dengan 80 miliar rupiah. Jadi 80 miliar rupiah ini merupakan tingkat pendapatan break even-nya. Seperti itu. Itu untuk fungsi konsumsi. Nah, sekarang bagaimana dengan fungsi tabungan? Karena sesuai dengan rumus yang tadi, di mana pendapatan sama dengan konsumsi ditambah dengan saving atau tabungan, jadi otomatis cara mencari fungsi tabungan yaitu pendapatan dikurangi dengan konsumsi. Seperti itu. Y min C. Di mana S adalah saving, Y adalah pendapatan, dan C adalah konsumsi. Seperti itu. Ya. Nah, tabungan ini itu didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan nasional yang tidak dikonsumsi. Seperti itu. Contohnya, nah, menghitung fungsi tabungan. Diketahui fungsi konsumsi suatu masyarakat itu mempunyai persamaan seperti ini. Yang tadi, C sama dengan 20 plus 0,75Y. Pertanyaannya, berdasarkan data di atas, hitung dan gambarkanlah fungsi tabungan pada masyarakat tersebut. Jadi tinggal masukkan saja rumusnya ya, S sama dengan Y min C. Jadi Y-nya masih tetap karena yang diketahui hanya fungsi konsumsi, tinggal dimasukkan ya. Yang ini 0,75Y, dia dikalikan dengan min, otomatis dia jadi minus 0,75Y, terus juga minus 20. Jadi fungsi tabungannya ketemu ini. 0,25Y min 20. Itu untuk fungsi tabungan. Gampang ya? Cuman gitu aja. Nah, atau ada soal lagi seperti ini. Jika diketahui fungsi konsumsi itu C sama dengan 100 plus 0,75Y, maka besarnya tabungan pada saat pendapatan sebesar 600 itu berapa? Jadi diketahui besarnya pendapatan 600. Lalu fungsi konsumsinya seperti ini. Jadi yang harus dilakukan pertama kali adalah mencari fungsi dari saving. Cara mencarinya bagaimana? Dengan memasukkan rumus yang ini. S sama dengan Y dikurangi C. Tinggal dimasukkan saja untuk fungsi konsumsinya. Ketemulah fungsi tabungan yaitu S sama dengan 0,25Y min 100. Karena pendapatannya sudah ketemu sebesar 600, jadi tinggal dimasukkan saja Y-nya yang ini. Ini tuh dimasukkan dikali 600. Nah, seperti ini ya. 0,25 dikali 600 dikurangi 100. Jadi ketemulah 50 ini merupakan savings-nya. Jadi dari sini kesimpulannya apa? Dengan tingkat pendapatan sama dengan 600, maka tabungannya adalah sebesar 50. Kalau tabungan 50 berarti konsumsinya berapa? Ya tinggal 600 dikurangi 50 sama dengan 550. Kenapa? Ya itu tadi, karena pendapatan itu berasal dari konsumsi ditambah tabungan. Paham ya? Baik, itu saja mungkin yang bisa Budela jelaskan. Kurang lebihnya Budela mohon maaf. Semoga bisa dipahami. Kita ketemu lagi minggu depan di kelas pengantar ilmu ekonomi. Terima kasih banyak atas atensi dan partisipasinya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.